Halo guys, selamat pagi, siang, sore, malam dimanapun kalian berada. Jadi pada video gue kali ini, video gue yang ke-6 di channel YouTube ini, gue mau sharing ke kalian semua manfaat berorganisasi selama kuliah berdasarkan pengalaman pribadi gue. Jadi kan sekarang gue udah mahasiswa semester akhir, udah mau lulus. Awal-awal dulu kuliah, gue sempat mikir, ini ngapain sih organisasi-organisasi, ada manfaatnya nggak sih? Worth it nggak sih ikut ginian? Buang-buang tenaga doang nggak sih? Ada gunanya nggak sih ikut organisasi? Tapi di lain sisi, di saat yang bersamaan, ada dua hal yang gue rasakan. Waktu itu gue cuma seorang mahasiswa kupu-kupu, mahasiswa kuliah pulang. Jadinya gue ngerasa kesepian dan gue ngerasa, wah ini gak beres nih, gue perlu melakukan sesuatu yang baik, yang produktif, yang bermanfaat. Jadi gue ngerasa kayak hidup tuh perlu bersosialisasi gitu, kayak perlu kesibukan, mengenal teman-teman di sekitar, orang-orang baru. Dan itu yang menjadikan kita manusia, makhluk sosial. Ya waktu itu gue benar-benar ngerasa hampa, ngerasa kosong banget. Nah itu yang pertama ya. Alasan yang kedua, berhubung gue seorang santri selama SMP dan SMA, gue ngerasa perlu ngelatih skill bersosialisasi gue terhadap lawan jenis. Nah sebagai seorang santri yang kehidupannya terpisah cowok sama cewek, dan begitu lulus pondok, tentu memiliki banyak pertanyaan, khususnya tentang cara berkomunikasi tersebut. Karena jujur aja ini gue pribadi ya, begitu lulus pondok itu banyak kagetnya sama banyak bingungnya. Dan gue ngerasa gue perlu wadah untuk gue jadikan tempat belajar. Alhamdulillahnya organisasi yang gue masukin ini itu organisasi yang islami, yang tetap ada pergaulan ikhwan dan akhwatnya, tapi tetap dibatasi sesuai syariat, insya Allah. Nah karena dua alasan pribadi gue tadi, gue memutuskan untuk masuk ke organisasi. Pastikan juga kalian masuk ke organisasi yang baik-baik ya teman-teman. Nah tapi catatan penting buat teman-teman semuanya, kalau misalnya memang ada orang yang bilang organisasi itu bukan untuk semua orang, dan kuliah itu nggak harus masuk organisasi, itu sah-sah aja, bener-bener aja. Kenapa? Ya karena memang beberapa orang itu kuliah sambil menunaikan tugas atau amanah-amanah yang lain. Ada yang kuliah sambil kerja, sambil cari uang, jaga toko atau jaga jualan, atau kesibukan-kesibukan lainnya, sehingga mereka nggak masuk organisasi. Yaitu wajar-wajar aja, sah-sah aja. Cuma kasusnya kebetulan waktu itu gue lagi kosong, lagi nggak ngapa-ngapain, sehingga gue ngerasa sambil gue kuliah itu gue perlu menghabiskan waktu gue dengan produktif. Alhamdulillahnya itu gue dapatkan selama gue berorganisasi. Nah, apa aja sih manfaat organisasi selama kuliah itu? Yang pertama, belajar hal-hal yang nggak diajarin di kelas, seperti skill berkomunikasi. Di kelas itu kita cuma nerima teori, pelajaran-pelajaran dari dosen kita. Tapi kalau kita berorganisasi, kita dituntut untuk ketemu banyak orang. Dan itu perlu skill untuk berkomunikasi, yang mana nggak bisa kita dapatkan kecuali dengan jam terbang. Malu-malu kita, gelagapannya kita, bagaimana kita terbiasa untuk tampil rapi di hadapan orang lain. Nah organisasi itu mengharuskan kita untuk melakukan hal-hal tersebut. Nah terus juga apa? Melatih leadership kita. Kalau misalnya kita menjadi ketua dalam sebuah proyek, atau misalnya ketua divisi, ketua departemen, itu menuntut kita untuk menjadi pemimpin yang baik, yang bisa memanage diri kita, yang bisa mengatur bagaimana anggota-anggota kita bekerja dengan baik. Itu perlu jam terbang dan perlu pengalaman. Nggak cukup sehari dua hari, tapi dalam jangka waktu yang panjang. Nah terus bagaimana juga kita bekerja dalam sebuah kelompok. Saat kita sedang menjalankan proker misalnya, kita harus bisa menyikapi kekurangan orang lain dengan baik, sabar sama diri sendiri dan sabar sama orang lain. Kalau misalnya kita udah punya teori, prakteknya itu kita terapkan di organisasi. Poin kedua yang gue dapatkan adalah mental ke-upgrade. Dimarahin ketua departemen, yang mana ketua tersebut adalah teman kita sendiri, teman gue sendiri. Bagaimana kita mengontrol hati sama pikiran kita dengan baik, nggak dendam, nggak emosi. Apalagi waktu itu gue di departemen media. Khususnya nih, pengalaman gue langsung di depan mata teman-teman gue yang desainer, itu nggak lepas dari yang namanya revisi berkali-kali. Entahlah bagaimana gue menggambarkan keresahannya mereka waktu itu. Revisi dadakan, waktu deadline-nya mepet, belum lagi ketua atau atasan-atasan yang nggak puas-puas sama desain yang dibikin sama teman-teman desainer. Untungnya waktu itu gue pribadi sih jadi talent di departemen media, bukan jadi desainer. Meskipun capek, meskipun stres, kita dituntut untuk jalan terus. Sampai kapan? Ya sampai akhir tahun kepengurusan lah minimal. Jadi organisasi itu benar-benar ngajarin mental tahan banting, bukan cuma ngajarin pinter. Nah poin berikutnya, poin ketiga yang akan kita dapatkan di organisasi adalah tawaran atau peluang. Jadi di organisasi itu kita ketemu banyak orang, kita tuker-tukeran informasi, tuker-tukeran peluang buat ngamanin seat kita nanti setelah lulus nanti. Relasi itu penting ya teman-teman. Belum lagi nanti kalau kita jadi panitia event besar, kalau misalnya kita ngundang orang besar, orang penting, kita jadi LO-nya mereka, itu bisa jadi relasi buat kita. Nah mereka pasti akan menjadi relasi yang sangat bermanfaat buat kita di waktu mendatang nanti. Kalau tadinya kita cuma fokus ke IPK, ingat dunia kerja itu bukan cuma soal nilai. Organisasi itu bukan cuma soal sibuk, tapi soal bertumbuh. Yang bikin kita siap setelah lulus nanti itu bukan cuma soal nilai, tapi pengalaman yang bermanfaat.
Kalau misalnya bisa ngulang, gue akan tetap ikut organisasi. Tapi buat gue pribadi 2 tahun itu maksimal ya. Itu buat gue memperbanyak pengalaman dan buat gue bertumbuh. Capek udah jelas, worth it itu banget. Insya Allah bermanfaat buat kita di waktu mendatang. So, itu tadi pengalaman gue berorganisasi selama kuliah. Kalian punya pengalaman apa berorganisasi selama kuliah? Boleh banget sharing di kolom komentar. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil dari video gue. Sampai jumpa di video gue yang lainnya. Bye.